Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali, saudaraku. Kata Sodom dan Gomora hari-hari ini sedang menjadi tren di mana ada banyak orang Kristen membicarakan tentang Amerika yang dikatakan seperti Sodom dan Gomora. Sejak daripada pelegalan pernikahan sejenis di 50 state di Amerika Jumat 26 Juni 2015 kemarin. Nah, ada banyak orang bicara tentang Sodom dan Gomora. Dan itu sebabnya Tuhan tadi pagi mengajar saya untuk belajar sesuatu yang penting sekali. Mari kita lihat lebih dulu dalam Kejadian 18 ayat yang ke-20 sampai 33. 13 ayat ini kita akan periksa lebih dulu malam hari ini. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi. Kejadian 18 ayat 20 sampai 33. Sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Sesungguhnya banyak keluh kesah atau teriakan orang, doa tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya, kata Tuhan kepada Abram. Ayat 21, saudara baca. 2, 3. Stop. Ayo lebih keras. 2, 3. Ayat yang ke-22. Lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Sebetulnya orang-orang ini adalah pernyataan Tuhan sendiri kepada Abram. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23. 2, 3. 24 saya baca. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar. Kata bersama saya 50 orang benar. Dalam kota itu, dalam Sodom dan Gomora. Apakah engkau Tuhan akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Ayat 25, 2, 3 keras. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. 26. Lalu Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku Tuhan akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Karena 50 orang benar itu. Tapi ternyata tidak ada. Ayat yang ke-27. Saudara baca. 2, 3. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, yaitu 45 orang. Apakah engkau Tuhan akan memusnahkan seluruh kota itu, Sodom dan Gomora? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 orang benar di sana. Ayat 29, saudara baca, 2, 3. Ayat 30 saya baca. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, Abram tawar-menawar. Sekiranya 30 orang benar di sana, didapati di sana. Firman-Nya, aku Tuhan tidak akan berbuat demikian. Jika ku dapati 30 orang benar di sana. Ayat yang ke-31, 2, 3. (32) saya baca, katanya Abraham sekali lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, terakhir. Sekiranya 10 orang benar, kata bersama 10, 2, 3, ya, didapati di sana.
Firman-Nya, kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 33, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat apa? Tinggalnya. Abraham paman dari Lot melakukan sebuah tawar-menawar dengan Tuhan tentang Sodom dan Gomora agar tidak sampai dimusnahkan. Dan Anda tahu saudaraku, Abraham berkata, jika ada orang benar di Sodom Gomora, minimal 50 orang saja. Tuhan berkata, oke, kalau ada 50 orang benar, aku nggak musnahkan. Ternyata nggak ada. 45 Tuhan, juga nggak ada. 40 Tuhan, juga nggak ada. 30 orang benar di Sodom Gomora, juga nggak ada. 20 Tuhan, nggak ada. Sampai diturunkan 10 orang benar Tuhan. Dan Tuhan berkata, tetap kalau ada 10 orang benar, tidak akan dihancurkan. Dan ternyata Anda tahu bahwa Sodom dan Gomora akhirnya tetap dihancurkan. Sebab apa? Sebab jumlah orang benar di sana kurang dari 10 orang. Saudara sekalian, pertanyaannya begini. Mengapa Abraham tawar-menawar dengan Tuhan? Saya percaya karena Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan. Kalau saudara dan saya membangun sebuah persahabatan keintiman dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan sebuah hak privilege yang ajaib buat saudara di hadapan Tuhan. Yang sujud tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi coba renungkan sebentar. Mengapa Abraham tawar-menawar dengan Tuhan? Dan dia berkata kalau minimal ada 50 orang benar. Dan ternyata sampai terakhir 10 orang benar. Pertanyaannya begini saudaraku. Mengapa Abraham tidak langsung bilang aja, Tuhan 10 deh, 10. Tidak usah 50, tapi 10 langsung aja. Anda tahu saudaraku. Karena begini. Saya coba berpikir cara berpikir Abraham. Paling tidak Abraham mungkin berpikir begini. Pasti ada orang benar di Sodom dan Gomora, kota yang besar itu, selain daripada keluarga Lot, keponakannya. Ingat, keluarga Lot ada berapa orang? Halo? 4 orang. Ya, Lot dan siapa? Istrinya. Anda tahu siapa nama istri Lot? Nyonya Lot. Amin, saudaraku. Ya kan? Ibu Lot. Lalu 2 orang anaknya siapa namanya? Ya, anaknya Lot. 2 wanita, saudaraku kita. Kok tegang banget, saudaraku kita. Nah, saudara sekalian, jadi Abraham berpikir begini. Masa sekota besar begitu, nggak ada 50 orang benar. Selain daripada keponakan saya, Lot dan keluarganya. Dan saya yakin Abraham berpikir begini juga. Setidaknya Abraham ponakan saya. Kan saya ini orang benar. Kan saya ini orang beriman. Dan Lot juga pasti juga beriman. Paling tidak kan Lot itu dan keluarganya sudah bertahun-tahun tinggal di Sodom Gomora. Sudah bertahun-tahun berdagang di sana, bertahun-tahun tinggal, bahkan mungkin sudah jadi warga negara atau punya KTP atau KK daripada Sodom dan Gomora. Bahkan Lot itu tinggal, selaku duduk di pintu gerbang kota, dipercaya minimal Lot menjadi orang-orang tua-tua kota Sodom. Masa si Lot yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, masa dia tidak pernah membawa jiwa minimal 6 orang selain daripada mereka sekeluarga. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar begini. Akhirnya semua tawar-menawar Abraham dengan Tuhan seolah-olah sia-sia. Akhirnya tetap Sodom Gomora dihancurkan. Saudara sekalian, Anda harus tahu, bukan karena Tuhan kejam, maka Tuhan menghukum. Kalau sampai ada pengajaran berkata, Tuhan Maha Kasih, dia tidak pernah menghukum. Menurut saya itu pengajaran yang tidak seimbang. Allah kita selain Maha Kasih, dia tetap juga adalah Allah yang Maha Adil. Katakan amin. Buktinya apa? Sebelum dia hukum Sodom Gomora, lihat Tuhan sendiri melalui penampakan sebagai manusia. 3 orang itu datang ke Sodom. Dan Anda tahu, Tuhan inspeksi langsung. Dan minimal sebetulnya hal yang sama juga Tuhan sedang melihat Amerika sekarang. Kenapa saudaraku? Saudara tahu sejak dilegalkannya
pernikahan sejenis kemarin. Ya, Anda mengerti sekarang beberapa kelompok yang lain juga sedang mulai protes dan minta persamaan hak juga. Siapa? Kelompok daripada pedofil. Anda tahu pedofil adalah pelaku hubungan seks orang dewasa dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mereka juga minta disamakan hak. Kalau sampai yang sejenis disamakan boleh nikah, yang transgender boleh nikah, biar kami yang pedofil juga boleh nikah. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata mereka sekarang punya slogan, marriage is not, marriage talk about love, not age. Ya, nikah itu bicara soal cinta bukan umur. Bayangin, jadi kalau sampai habis ini dilegalkan juga. Anda tahu, saya juga baca sekarang juga kelompok daripada mereka yang poligami, yang punya istri lebih dari satu, yang selama ini masih tidak diperbolehkan di Amerika. Mereka juga sedang demo minta berkata supaya di Amerika juga orang boleh nikah lebih dari satu istri atau satu suami. Dan Anda tahu, nggak lama lagi akan ada juga dilegalkan apa, saudaraku? Yaitu pernikahan sibling, saudara kandung, ya, ikatan darah, dan incest orang tua anak, ya kan? Dan juga pernikahan manusia dengan binatang. Dan Anda harus tahu, itu sedang mereka agendakan supaya akhirnya dilegalkan di negara ini. Makanya orang lagi membicarakan benar-benar si Sodom dan Gomora. Dan pertanyaannya sekarang begini, saudaraku. Pak, kalau begitu Pak, apa lebih baik pulang Indonesia saja Pak? Saudara tahu ada beberapa orang yang akhirnya bilang pada saya begini, Pak, apa lebih baik saya keluar dari Amerika saja? Saudara sekalian, pertanyaan begini. Kalau semua orang benar keluar dari Amerika, dari Sodom dan Gomora, siapa yang berdiri bagi negara ini? Loh, amin. Diam semua. Saudara cinta Amerika? Lemes aja. Pulang Indonesia aja Pak. Dengar baik-baik. Indonesia juga sedang alami krisis. Dan dipercaya dolar bisa naik nanti mungkin bisa sampai tembus 17.000. Mau pindah ke negara mana? Eropa juga sama. Ya kan? Indonesia juga sama. Sedang mulai demo kelompok sejenis juga minta persamaan hak. Di mana-mana, saudaraku. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan? Bukan hanya karena dosa mereka yang mengerikan. Tapi karena Lot yang tinggal di Sodom Gomora sudah sekian lama membuat kesalahan dalam hidup mereka. Nah, saya beri judul khotbah malam ini adalah kesalahan Lot. 2, 3. Kesalahan Lot. Anda tahu ya, Franklin Graham, anak daripada penginjil besar Billy Graham, baru-baru ini sejak begitu dilegalkan sejenis, dia berkata begini, percayalah bahwa sejak dilegalkan sejenis, maka itu artinya gereja sedang masuk dalam masa penganiayaan. Dan betul, saya sudah lihat begitu banyak berita dan klip bagaimana para hamba-hamba Tuhan sekarang sedang ditekan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, yang sebetulnya bukan terjadi dalam beberapa hari, tapi beberapa saat sebelum daripada pelegalan. Anda tahu, di state Ohio, dia memang biasa untuk sebuah kapel untuk menikahkan orang yang mau dinikahkan. Semacam judge gitu. Dan Anda tahu, tiba-tiba dia menolak menikahkan sejenis. Dan akhirnya dia dimasukkan penjara. Atau minimal bayar denda 1 hari $1.000. Anda harus tahu, ini sedang akan diupayakan. Ya. Tapi saya percaya kita bersyukur bahwa Gubernur Texas sudah tanda tangan sebuah Patriot Act untuk melindungi gereja dan pendeta-pendeta supaya kalau ada pendeta dan gereja yang menolak menikahkan sejenis, maka akhirnya di state Texas, saudara, akhirnya tidak akan bisa dituntut ya. Nah, bagaimana Pennsylvania? Berdoa sungguh-sungguh. Bagaimana New York dan state yang lain? Berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya tetap semua dalam kendali Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Belum lagi pembakaran beberapa gereja. Saya dengar 7 gereja ya di South Carolina dibakar, dan Anda tahu itu gereja daripada kelompok Black People yang dibakar, dan Anda tahu saudara ini sedang terjadi di Amerika. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kesalahan Lot yang jangan sampai kita ulangi? Saya percaya saudara dan saya ada di Amerika. Dulu minimal Anda berdoa, pingin Tuhan bawa ke Amerika. Sekarang setelah di Amerika, saya mau beritahu, jangan berpikir pulang saja. Saudara sekalian, kalau Anda memang mau pulang ya enggak apa-apa, terserah. Tapi minimal ayo kita mengerti panggilan kita.
Bukan soal kita salah tinggal di Sodom. Bukan karena kita salah tinggal di Amerika. Tapi sebetulnya karena Lot punya kesalahan. Dan saya lihat ada 3 kesalahan Lot yang kita tidak boleh ulangi. Yang pertama adalah, karena apa Lot buat kesalahan? Kesalahan yang pertama adalah, hanya ikut diberkati bersama Abraham. Tetapi tidak mengikuti jejak iman Abraham. Lot buat kesalahan yang pertama karena Lot hanya ikut diberkati bersama Abraham, pamannya. Tetapi Lot tidak pernah mengikuti jejak iman daripada Abraham. Nah, saudara sekalian, Anda tahu, Lot ini keponakan Abraham. Anak daripada kakak Abraham yang sudah mati. Maka ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkan tanah Ur Kasdim ke tempat yang akan kutunjukkan. Maka Alkitab berkata, Lot itu juga keponakannya ikut bersama pamannya Abraham. Dan Anda tahu saudaraku, sebetulnya ada beberapa ayat yang mengindikasikan sebetulnya. Saudaraku, Lot ini waktu keluar ikut Abraham, biasa-biasa, bukan orang kaya. Tetapi karena Abraham adalah orang yang beriman, Abraham orang yang diberkati Tuhan, Abraham orang yang terima janji Tuhan, maka selain Abraham diberkati, maka Lot juga ikut diberkati. Katakan amin, saudaraku. Saudara harus belajar percaya. Kalau saudara dekat dengan orang yang diberkati, saudara juga akan terima impartasi berkat. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang sedang terkutuk, maka hidup kita juga bisa mengalami hal tersebut. Dan Alkitab berkata, selain Abraham menjadi sangat kaya, tapi Lot juga akhirnya begitu sangat kaya raya. Sampai terlalu kayanya, mereka sampai tidak bisa kumpul bersama-sama lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak kambing domba. Dan mereka tidak bisa cukup mensuplai minuman dari sumur-sumur yang ada kalau mereka berkumpul bersama. Dan akhirnya mereka pisah antara Lot dengan Abraham. Tapi yang menyedihkan begini, saudaraku. Lot buat kesalahan yang pertama. Dia hanya ikut diberkati bersama Abraham. Tapi tidak pernah mengikuti jejak iman Abraham. Coba buktinya. Baca di Alkitab. Ada banyak ayat mencatat. Maka Abraham berseru kepada Tuhan. Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Tapi Anda baca di Alkitab. Tidak ada satu kata pun Lot itu berdoa kepada Tuhan. Tidak ada satu kata pun Lot itu membangun mezbah bagi Tuhan. Dan Anda harus tahu, jangan sampai kita ulangi kesalahan yang sama. Katakan amin. Saudara ingat ini kesalahan terus terulang-ulang sampai hari-hari ini. Saudara ingat pada zaman Yesus, Alkitab berkata ada banyak orang, ribuan orang berbondong-bondong mencari Yesus. Dan satu hari Yesus marah dan menegur mereka. Kamu semua sebagian besar ikut aku bukan karena mau belajar firman. Bukan karena mau mengenal kebenaran. Tapi cuman karena kamu mau mujizat kesembuhan. Cuman mau roti yang aku pecahkan, lipat gandakan. Dan cuman karena ikan. Berapa banyak saudara cuman ikut Tuhan hanya supaya diberkati. Hanya supaya hidupmu lebih baik. Tapi engkau tidak pernah membuat sebuah perjalanan iman secara pribadi. Saya berdoa dalam nama Yesus. Mari kita di Amerika ini, saudara sekalian, bukan hanya engkau diberkati. Saya percaya, saya doakan semua saudara sukses dan berhasil. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi mari, jangan cuma ikut diberkati. Tapi saudara juga harus mengikuti jejak iman. Kata bersama saya harus punya jejak iman. 2, 3. Saya harus punya apa? Jejak iman. Coba kita lihat. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Paulus mengingatkan kepada setiap kita juga. Lihat Ibrani 13 ayat yang ke-7. Mari baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Lihat, perhatikanlah apa? Akhir hidup mereka. Kalimat terakhir penting apa? Dan contohlah, yang dicontoh apanya? Yang dicontoh apanya? Bukan model rambutnya, amin saudaraku. Bukan kacamatanya, amin. Bukan gantengnya. Yang dicontoh apanya? Yang dicontoh apa? Imannya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kata contohlah iman mereka.
iman para pemimpin rohani kita. Dalam NIV Bible dikatakan, imitate their faith. Buatlah imitasi daripada iman mereka. Sebuah terjemahan lain dalam NCV Bible dikatakan apa? Copy their faith. Copy. Dan sekarang ini kan zamannya copy and paste. Gitu. Ya kan, saudara. Nah, mestinya saudara dan saya begitu. Lu nadangnya amin. Amin. Jangan cuman begini. So, pokoknya saya minta Pak Lukas doakan supaya saya diberkati. Lu, saya yakin Tuhan berkati saudara semua. Katakan amin. Tapi belajar. Ayo, saudaraku. Saudara juga harus betul-betul mengikuti jejak iman para hamba-hamba Tuhan. Dan kalau saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, dengan iman hari demi hari, percayalah saudara akan bisa melihat sebuah terobosan dan pembalian keadaan. Sodom dan Gomora akan diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jujur saudaraku, yang sedih itu begini. Saya sudah keliling ke banyak gereja. Saya sudah sekian lama ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi saya lihat tidak banyak orang bisa menyerap iman orang-orang yang ada di atasnya. Saudara jujur, berapa banyak pendeta besar ketika berpulang ke rumah Bapak, lihat anak-anak istrinya nggak bisa mengkopi, nggak bisa membuat imitasi daripada iman ayahnya, suaminya. Berapa banyak akhirnya orang-orang yang sepelayanan, anak buah daripada hamba Tuhan besar. Ketika hamba Tuhan itu meninggal, ternyata akhirnya mereka juga tidak pernah mengalami yang namanya sebuah perjalanan iman seperti itu. Saudara dengar baik-baik. Siapa mau betul-betul hidup saudara alami mujizat demi mujizat? Angkat tangan. Saya bilang sama saudara, dengar baik-baik. Enggak ada pilihan lain kecuali saudara mulai hari ini putuskan. Aku tidak hanya mau ikut Yesus, cuma mau cari berkat. Tapi aku mau kenal Tuhan secara pribadi. Supaya aku punya pengalaman dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya tidak bermaksud apapun. Tapi minimal buat pembelajaran kita. Kemarin minggu malam selesai kebaktian malam. Ada seorang pengurus kita. Dia bilang pada saya, Pak boleh gak bicara? Dengan mata agak berkaca-kaca dia bilang gini, Pak saya jarang mimpi. Tapi kali ini saya tahu mimpi dari Tuhan. Kenapa? Saya lihat Pak dalam mimpi saya. Kita lagi kebaktian Pak di atas. Pak Lukas lagi di mimbar, mimpin kebaktian. Tiba-tiba saya lihat di mimpi saya. Itu Tuhan Yesus datang dari surga. Dengan ribuan malaikatnya. Dan tiba-tiba saya lihat Yesus semakin mendekat sama kita. Dan tiba-tiba Pak Lukas lagi di mimbar. Diangkat sama Tuhan, kedua tangannya itu diangkat sampai diangkat dan terbang. Dan kemudian pengurus ini dalam mimpinya dia teriak, Tuhan kenapa kau angkat pendetaku? Lalu kemudian Tuhan ngomong begini, karena aku sayang dia, aku mengasihi dia. Dan tiba-tiba dia kaget dan terbangun. Dan waktu bangun ada sebuah pertanyaan, lah bagaimana dengan yang ditinggalkan? Siapa yang melayani? Saudara sekalian, saya dengar begini jujur, saya tidak kemudian puji Tuhan. Itu tandanya saya akan pengangkatan. Saya sebetulnya sedih. Lah kalau cuma saya yang terangkat, Tuhan lebih baik tahan dulu. Saya mau semua kita, tidak ada yang tertinggal. Ayo lebih meriah, katakan amin. Saudara, saya tidak berkata bahwa saya pasti sendirian. No. Saya berdoa. Karena gini, saudara. Saya tidak mau saudara cuman kayak di pot bunga. Anda tahu kayak di pot bunga? Anda ngerti? Pot bunga itu, saudaraku, kalau ada tanah dan tanaman. Tanaman itu bergantung dari siapa hidupnya. Hah? Bergantung dari siapa? Dari petaninya. Betul nggak? Kalau dia siram, potnya semakin apa? Segar. Kalau petaninya nggak nyiram, layu dan mati. Banyak gereja seperti itu. Semua imannya bergantung dari gembalanya. Nah kalau sampai gembalanya dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Mulai hari ini saya rindu di gereja ini. Kita bukan kayak di dalam pot. Semua saudara mungkin sudah lama di pot, tapi potnya harus dibuka. Sehingga saudara semua mulai saya tanam, saudara mulai tertanam, dan engkau berakar sendiri dengan Tuhan.
engkau punya pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Sehingga engkau tahu Yesus bukan dari kata orang, tapi engkau mengalami secara pribadi Yesus Tuhan yang hidup dan ajaib. Katakan amin. Katakan amin. Saudara sekalian, mari kita belajar. Makanya ada yang tanya gini, Pak, kenapa beberapa hari ini kok nggak ada SMS penggembalaan lagi? Saya bilang supaya Anda minimal belajar. Kenapa? Beberapa orang bergantung dari cuman satu ayat yang saya kirim tiap hari. Mengerikan sekali. Kenapa? Nggak pernah baca Alkitab sendiri. Itu pun bacanya sambil lalu lewat. Ya, karena SMS penggembalaan. Kalau nggak kirim ya nggak ada baca Alkitab. Kan menyedihkan sekali, saudaraku. Saya bukannya malas. Mari saudara harus secara pribadi. Engkau juga harus punya jejak iman, langkah iman, perjalanan iman dengan Tuhan secara pribadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Jadi yang pertama, kesalahan Lot, ia hanya ikut diberkati bersama Abraham, tetapi tidak mengikuti jejak iman Abraham. Yang kedua, kesalahan Lot yang kedua, ia hanya mengejar kesuksesan duniawi, tetapi melupakan kesuksesan rohani. Lot hanya mengejar kesuksesan duniawi, tetapi melupakan kesuksesan rohani. Sudah lihat bagaimana Lot di Sodom dan Gomora tidak semakin miskin, tapi semakin apa? Kaya raya. Semakin limpah materinya. Kenapa? Karena Lot berpikir begini, kekayaan, kesuksesan dunia adalah segala-galanya dalam hidupnya. Tapi Lot melupakan apa? Kesuksesan rohani. Dan karena dia melupakan kesuksesan rohani bagi dirinya dan keluarganya, sudah tahu akibatnya. Akhirnya itu membawa kepada kehancuran. Saya tidak mau ada seorang pun di sini yang hancur di Amerika. Sudah dengar kan? Ada orang yang dari Indonesia, suami istri baik-baik. Sampai di Amerika enggak tambah baik, tambah apa? Hancur, bercerai, dan rusak rumah tangganya. Selingkuh sana, selingkuh sini. Dan berapa banyak. Bahkan ada hamba Tuhan, sampai akhirnya justru tinggalkan istrinya setelah ada di Amerika. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Supaya saudara tidak hanya mengejar kesuksesan dunia. Saya yakin Tuhan janji memang, dia beri kelimpahan. Dia buat kita sukses di dunia ini. Katakan amin. Saudara diberkati supaya saudara jadi saluran berkat. Katakan amin. Tapi ingat baik-baik. Jangan cuma kejar itu. Kejar juga kesuksesan rohani. Kata bersama saya, kesuksesan rohani. 2, 3. Lihat, Paulus mengingatkan kita. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama 2 ayat ini. Ubah cara prioritas hidup saudara. Yuk kita baca. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa? Carilah perkara yang di mana? Yang di atas. Di mana Kristus ada. Di mana itu? Di surga, perkara rohani. Terus duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua baca sama-sama yuk. 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang apa? Bukan yang di bumi. Jangan cuma sibuk pikirkan yang di bawah. Pikirkan yang di atas. Jangan cuma sibuk mengejar kesuksesan dunia. Tapi juga kejarlah kesuksesan rohani. Katakan amin. Kenapa? Sudahkah engkau terus cek and recheck tentang kondisi rohani saudara pribadi? Bagaimana kerohanianmu hari ini? Apakah engkau sedang naik rohanimu? Atau sedang merosot? Sudah jujur? 5 gadis bijak yang masuk pengangkatan. Pesta perjamuan kawin anak domba. Mereka pelitanya tetap menyala. Saudara sekalian, semua pilihan di tangan saudara. Kalau hari ini rohanimu tambah merosot dan kau merasa oke aja. Engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Engkau tidak lagi semangat seperti dulu. Dan kau merasa fine. Yang penting walaupun saya tidak dekat dengan Tuhan lagi. Saya tetap kerjaan rame, tetap diberkati. Hati-hati. Jangan ulangi kesalahan Lot. Jangan sampai rohanimu padam. Roh kita harus semakin naik dan bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Tapi juga perhatikan kerohanian keluarga saudara. Lihat, cek bagaimana
bagaimana keluarga saudara. Bukan cuma dicek apakah anakmu sekolahnya pandai, lulus dengan nilai cum laude atau tidak. Apakah mereka sukses secara dunia, tidak. Bukan hanya itu, hai orang tua. Coba cek bagaimana kerohanian anak-anak saudara. Apakah mereka juga cinta Yesus? Apakah roh mereka padam atau on fire? Saudara dengar baik-baik. Saudara rela enggak waktu engkau terangkat, anakmu ketinggal? Halo? Apa yang saudara lakukan? Pak, saya milih enggak terangkat Pak bersama anak saya. Hancur juga. Makanya masih ada kesempatan sekarang. Anak-anak saudara itu tugas saudara. Tidak ada yang amin. Amin. Masih ada kesempatan, mari bakar mereka. Supaya mereka juga rohaninya meningkat. Katakan haleluya. Orang tua mohon perhatikan dan awasi apa yang anak-anak Anda sedang sukai dan lihat, tonton dan sebagainya. Saya tidak mengajak saudara untuk jadi orang yang aneh. Orang yang kuno, tidak. Tapi minimal Anda harus tahu, sekarang dalam dunia entertain, iblis sedang terus menyusupi. Minimal Anda tahu, ya saya sudah coba posting di Facebook, tapi kalau Anda sudah yang belum tahu, coba nanti cari lagi. Ini akan muncul lagi, dan terus akan putar filmnya, Minion. Ya, Anda tahu yang karakter kartun yang kuning, ya mata satu, dan yang lain mata dua, gitu. Orang bilang ini, Pak Lukas kolot, lucu kok. Setan itu nggak pernah buat yang serem-serem. Loh, kalau serem orang nggak suka, membosankan, betul nggak? Dibuat yang semenarikmu, saudara nggak percaya. Kalau orang masih nggak percaya, nggak apa-apalah anak-anak saya. Coba lihat, di awal saja Anda lihat, itu produksi film itu dari siapa? Illumination Entertain. Anda tahu iluminasi itu apa? Kalau Anda tidak percaya, nanti pergi ke City Hall. Di City Hall, di sampingnya ada Masonic Temple. Itulah kelompok Illuminati. Mereka menyembah Lucifer. Dan Anda tahu, lihat di mata uang $1 saudara. Kenapa? Kalau ada orang atau tokoh cuman satu mata, lihat di uang $1 saudara. Itu ada piramid dan ada satu mata. Itu bukan mata Tuhan. Itu mata Horus atau mata Lucifer sendiri. Dan Anda tahu saudaraku, bahwa jelas-jelas itu adalah film dari Illuminati. Dan Anda mengerti, inilah yang sedang bergerak. Dan Anda mengerti, lambang Illuminati bentuk jangkar dan busur. Ada tangannya G. Ya toh? Dan Anda tahu, G itu bukan God, tapi goodness, kebaikan manusia. Diajar supaya manusia baik dan manusia nanti jadi Tuhan sendiri. Dan Anda tahu, di film Minion itu, itu dibentuk, ya toh, di tangannya ada G juga. Dan memang tidak ada busur jangkarnya, disamarkan. Dan Anda tahu siapa? Gurunya itu. Kalau Anda lihat wajahnya kartun itu persis dengan siapa? Pendiri pertama Illuminati. Nanti Anda cari di Google, wajahnya persis. Kenapa? Karena memang itulah yang sebetulnya disusupkan dengan anak-anak kita. Dan Anda tahu arti Minion adalah apa? Yaitu budak-budak daripada Lucifer. Dan guru itu gambaran siapa? Lucifer sendiri. Dan Anda harus tahu, kalau Anda, nggak apa-apa, yang penting saya kerja, anak saya diem daripada nangis. Padahal mereka lihat sesuatu yang mengerikan. Hati-hati. Bagaimana kondisi rohani daripada istri saudara, suami saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara. Semua adalah tanggung jawab setiap kita. Saudara jujur, sukses-suksesnya kita, toh satu hari akan kita tinggal. Amin. Saudara mau bawa ke surga? Saudara mau bawa ke surga? Saudara mau bawa sekepok uang dolar saudara? Sekian kilo emas saudara mau bawa? Enggak laku men. Surga jalannya dari apa? Emas. Ya kan? Ada bapak-bapak encik-encik sudah tua, mati. Waktu mati dijemput malaikat Tuhan, dia bilang gini, "Ayah, we minta satu permintaan we." Apa? We boleh enggak bawa satu koper ini? Isinya apa? Emas 10 kilo. Ini hasil we kerja puluhan tahun. Enggak boleh cek, kata malaikat. "Ya please Tuhan, tolonglah." Lalu malaikat mulai email sama Tuhan. "Tuhan boleh enggak Tuhan? WhatsApp sama Tuhan. Tuhan boleh enggak?" "Oh boleh, khusus encik itu boleh dah." Oke. Ya masuk ke surga, dia bawa koper. Ya tahu, isinya emas. Begitu sampai surga, langsung kagetlah encik ini. Kenapa?
Karena ternyata jalannya dari apa? Emas. Dan cik ini mulai mundur cari tempat sepi. Dan tiba-tiba karena malu dia mau buang kopernya. Tiba-tiba ada suara, jangan buang sampah di sembarangan tempat. Uang memang penting, tapi jangan kau dulukan uang lebih dari segala-galanya. Cari dulu yang di atas, utamakan kerajaan surga, perkara rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa kesalahan Lot yang tidak boleh kita ulangi? Yang ketiga, yang terakhir. Ia hanya sibuk bagi dirinya sendiri. Tetapi tidak pernah membawa jiwa bagi Tuhan. Lot sibuk hanya bagi dirinya sendiri. Tetapi tidak pernah membawa jiwa bagi Tuhan. Saudara coba pikir. Sudah bertahun-tahun Lot tinggal di Sodom Gomora. Dan tidak pernah sekalipun dia membawa jiwa bagi Tuhan. Minimal kayak teman bisnisnya, minimal kayak pegawainya, minimal kayak tetangganya, minimal kayak kakeknya. Tapi Anda tahu, ya kan? Seandainya. Lot, 6 jiwa saja yang dia menangkan. Dengan keluarganya 4, sudah berapa? 10. Waktu Tuhan mulai ditawar oleh Abraham, 10 orang benar Tuhan. Tuhan ngomong, oh ada. Saya yakin Sodom Gomora tidak jadi dimusnahkan. Tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Ayat yang terakhir, Yudas 1, 22 sampai 23. Yudas 1, 22 sampai 23. Dengar baik-baik. Kalau saudara selama ini cuma sibuk hanya untuk dirimu sendiri, engkau akan mengulangi kesalahan yang dengan Lot. Sudah tahu? Mari bawa jiwa bagi Tuhan. Kata bersama saya harus bawa jiwa bagi Tuhan. 2, 3. Ayo bawa teman-teman kerja saudara datang ke Tuhan. Katakan amin. Bawa teman-teman daripada ke rumah saudara datang pada Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Minimal kalau Lot bawa 6 orang saja. Dia tidak hanya menyelamatkan 6 orang itu. Dia tidak hanya menyelamatkan kotanya. Tapi Lot juga menyelamatkan siapa? Dirinya dan keluarganya sendiri. Saudara harus tahu, kalau kita terus berkobar-kobar bersaksi bagi Tuhan, maka saudara juga bukan menyelamatkan orang lain saja. Diri kita juga tetap akan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Yuk baca sama-sama. Apa tugas kita? 2, 3. Tunjukkanlah apa? Belas kasihan kepada mereka yang apa? Nah, stop dulu. Anda tahu, kita harus tunjukkan passion, belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu akan Tuhan. Yang ragu-ragu akan keselamatan. Kepada mereka yang ragu-ragu juga tentang jati dirinya, gua laki atau perempuan. Loh, ya kan? Saudaraku, ya kan? Ada yang ragu-ragu enggak? Saudara tahu enggak yang menyedihkan pelawak Iming dari Indonesia? Ternyata Aming, ternyata saudaraku, minggu kemarin ada di New York ikut parade G itu saudaraku. Dan dia nyaris tubuhnya nyaris telanjang. Hanya pakai beberapa aksesoris menutupi kemaluannya. Dan Aming begitu bangga sekali. Karena ternyata mungkin dia sudah tinggal di Amerika. Dan Anda tahu saudaraku, sudah kelompok begitu. Masih ingat Aming yang dulu kalau lawak dia meragakan kayak orang banji? Ya, extravaganza. Sekarang ada di Amerika dan sudah begitu. Anda tahu. Gitu. Nah, banyak orang ragu-ragu. Nah, nanti hari Minggu saya akan sampaikan lebih detail. Ada yang tanya gini, Pak, kalau ada orang genetikanya sejak lahir, ada kecenderungan walaupun dia laki, kecenderungan wanita, bagaimana Pak? Ya, saya nggak jawab sekarang. Nanti hari Minggu. Jangan sampai engkau cuma liburan 4 of July, Minggu 5 Juli harus tetap datang. Amin, saudaraku. Gereja kita tidak menolak orang gay dan lesbi untuk datang. Karena mereka justru perlu belas kasih. Karena mereka sedang ragu-ragu tentang jati diri mereka. Dan nanti saya hari Minggu saya akan beri beberapa kesaksian. Orang-orang yang sudah lakukan transgender. Laki sudah operasi jadi wanita. Akhirnya mereka bertobat terima Yesus dan kembali jadi laki. Ada yang wanita sudah dioperasi jadi pria. Dan akhirnya bertobat kembali jadi wanita. Kenapa? Tetap mereka berkata bahwa ternyata tidak ada dipungkiri. Bukan soal yang itu-itunya yang diubah. Anda mengerti saudara?
Tapi Anda mengerti, rohnya ini loh yang perlu Yesus. Yang betul-betul memberi kedamaian dan kepastian. Katakan amin. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kalau ada teman saudara yang sudah begini-begini, bilang, Yesus mengasihimu. Katakan amin. Tapi bukan cuma Yesus mengasihimu, lalu kemudian kita kompromi. Lihat ayat 23. Selamatkanlah mereka. Teman-teman saudara, keluarga saudara yang belum kenal Tuhan, yang mundur dari Tuhan. Selamatkanlah mereka. Kata bersama saya 23. Selamatkanlah mereka dengan apa? Dengan jalan merampas mereka dari apa? Ini api apa? Api neraka. Api apa? Sodom Gomora yang akan dicurahkan. Anda tahu, saudaraku? Ya, di Taiwan, di Taipei, saya dengar, Anda tahu, lagi pesta perayaan juga tentang apa yang terjadi di Amerika. Dan Anda tahu tiba-tiba mereka lempar sebuk berwarna-warni sebagai lambang daripada kelompok mereka. Enggak taunya meledak. Dan 50 orang dari mereka kebakar langsung. Saudaraku. Ya kan? Dan Anda tahu, saudaraku, saya tidak mengatakan bahwa yang bagaimana. Tapi Anda mengerti ini. Dan Anda mengerti hari-hari ini. Saudara Franklin Graham berkata, sudah mulai sejak dilegalkan 50 state. Berarti, saudaraku, gereja akan mengalami penganiayaan. Tapi juga berarti penghukuman Tuhan sudah mulai datang. Saudara tahu, dalam beberapa hari ini di CNN, aneh sekali. Tidak pernah terjadi, tapi kali ini sudah lihat di North Carolina, di pantai-pantai, sudah ada 10 orang, yaitu 10 korban yang diterkam, yang dimakan, diterobek oleh hiu. Ya kan? Aneh, belum pernah terjadi seperti itu. Ya kan? Tapi Anda mengerti akan lebih mengganas dan akan lebih banyak keadaan yang mengerikan. Itu sebabnya selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Terus baca sama-sama 23. Tetapi tunjukkanlah apa? Belas kasihan yang disertai apa? Ketakutan. Ini takut akan apa? Takut akan Tuhan dan akan penghubungannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang lain juga. Jadi nggak cuma soal kasih. Tapi juga Tuhan Maha Adil. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan kena apa? Kena penghukuman. Lihat. Kita tetap harus berkata benar di atas benar. Tidak di atas tidak. Katakan amin. Terus baca sama kalimat terakhir 23. Dan bencilah pakaian mereka. Ingat yang dibenci bukan orangnya. Tapi apanya? Perbuatan mereka yang dicemarkan oleh apa? Keinginan dosa. Ayo semangat cari jiwa. Kata bersama saya, semangat cari jiwa. 23. Kata bersama saya, semangat cari jiwa. 23. Dan Anda jangan cuma sibuk mikirin diri sendiri. Tapi mari sekarang belajar jadi berkat. Apapun yang engkau bisa lakukan untuk menyelamatkan jiwa yang lain, lakukan. Saya dengar beberapa teman-teman, mereka benar-benar lakukan apapun. Bahkan saya dengar sampai ada yang rela lari sekian lama. Ya kan? Untuk supaya bawa satu jiwa, enggak apa-apa. Anda tahu, do everything untuk bawa jiwa bagi Tuhan. Bayar harga berapapun juga. Yang penting Yesus dimuliakan dan bawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Dan saya bersyukur minimal gereja ini tetap on the track. Di mana kita tidak hanya lihat berkat dan anugerah. Tapi saudara dan saya sedang terus dilatih gereja ini untuk jadi berkat. Katakan amin. Saudara tahu, kemurahan Tuhan hari ini tadi sore tim kita yang berangkat beberapa hari ini ke Meksiko dan Puerto Rico sudah kembali ke Philadelphia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan doakan Senin subuh kami satu tim akan berangkat ke Vancouver, Kanada. Saudara, Anda tahu di airport Vancouver, Kanada itu ada patung dan patungnya mengerikan. Dan itu ada legendanya. Orang yang buat perjanjian dengan Lucifer. Dan Anda tahu saudaraku, itu kekuatan Illuminati juga menguasai Vancouver dan Kanada sekitarnya. Itu sebabnya doakan, kami akan berdoa minta dalam doa peperangan supaya Tuhan bisa cegah. Dan akhirnya Vancouver dimenangkan untuk Tuhan. Kata amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Lalu kami juga akan turun, saudara-saudara, mengikuti apa yang Tuhan tuntun. Dimana kalau Anda lihat film San Andreas, sudah tahu, itu sebetulnya bukan hanya sekedar film fiktif. Tapi sebetulnya mereka lakukan bahwa akan terjadi gempa besar dari Hoover Dam, bendungan yang ada di Las Vegas terus menjalar kuat sampai Los Angeles, sampai saudaraku ke San Francisco, dan San Francisco akhirnya hancur, bahkan kena tsunami dan sebagian besar tenggelam. Anda tahu itu bukan cuma film, karena sebetulnya
diteliti betul-betul. Itu di bawah tempat itu, San Andreas Straw, itu betul-betul tempat daripada lempengan pertemuan dua saudaraku yang setiap hari terus bergerak. Dan akhirnya dipercaya bakal ada gempa besar. Dan Anda mengerti akan memisahkan itu sebagian. Dan Anda mengerti saudaraku, di Las Vegas sudah ada beberapa kali gempa, sampai beberapa jalan highway-nya retak dan pecah. Dan Anda mengerti ini bukan sekedar main-main. Dan ada banyak orang dapat penguasa udaranya di sana, yang menguasai California, yang menguasai daerah itu, terutama nanti, kalau Anda coba lihat searching di Google, itu Danau San Andreas, yang di dekat daripada airport San Francisco, dan juga di sampingnya, itu ada 2 danau, dan ternyata itu bentuknya seperti naga. Dan Anda tahu saudaraku, doakan, karena kami akan jalani di situ, karena dari Vancouver turun ke bawah, naik mobil saudara, cukup panjang sekali perjalanannya. Dari Vancouver turun ke Seattle itu 4 jam. Seattle sampai ke San Francisco kami harus drive 12 jam. Ya. Dan dari San Francisco sampai ke Los Angeles berapa jam? 6 jam. Ya kan? Dan Anda tahu total berapa lama, tapi saya percaya dukungan doa saudara, pasti Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Katakan haleluya. Apa yang kami lakukan? Minimal kita berdoa, berjejak di tempat itu. Minimal Tuhan, kalau bisa cegah dulu Tuhan. Beri kesempatan gempa itu belum terjadi dulu. Supaya banyak jiwa di Amerika bertobat dulu. Tapi nanti kalau sudah tetap waktunya Tuhan, tetap harus terjadi. Terjadilah. Saudara jangan kecewa, kalau tahun kemarin kita sudah selesaikan 50 state. Kenapa tahun ini, ya kan, kemarin 2 Jumat itu dilegalkan sejenis. Saya sembahyang dan Tuhan ngomong, jangan kecewa hambaku. Karena sebetulnya kalau kalian tidak lakukan doa di 50 state, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi karena kalian minta anugerah Tuhan, makanya ditunda sampai tetap apa yang sudah Tuhan tetapkan dan harus menggenapi tanda-tanda akhir zaman. Maka tahun ini sudah terjadi. Tapi Anda tahu, terus kerjakan bagian kita. Pokok yang penting kita lakukan bagian kita. Minta anugerah dan Tuhan akan lakukan bagiannya yang terbaik buat saudara dan saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan juga nanti Agustus akan ada tim kita yang berangkat ke Toronto, Kanada, dan juga ke Montreal untuk berdoa juga minimal supaya apa? Supaya betul-betul terjadi lawatan. Anda mengerti, Kanada itu juga saudaraku sudah lama melegalkan pernikahan jenis. Dan di sana mengerikan sekali saudaraku. Ya, memang negaranya kayaknya tenang, penduduknya nggak terlalu banyak, tapi mengerikan juga. Makanya doakan supaya saudara juga nggak cuma hanya sibuk cari dolar, tapi mari kita berpikir untuk jadi penjaga bagi Amerika dan bagi Philadelphia. Minimal tiap hari doakan. Masuk dalam doa puasa ini berdoa untuk apa? Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di Amerika. Amin. Doakan juga untuk pemilihan presiden tahun depan. Siapa akan bakal terpilih. Itu akan menentukan lebih lagi. Dan kita berdoa supaya benar-benar kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Siapa cinta Amerika? Kalau saudara tidak berani angkat tangan berarti sudah tidak akan diberkati. Siapa cinta Amerika? Amin. Mau dapat dolar dari Amerika, nggak mau cinta Amerika. Bukan soal tinggalkan Amerika yang kayak Sodom Gomora. Tapi Anda tahu, Tuhan tetapkan kita di sini. Supaya Tuhan mau kita tidak ulangi kesalahan Lot. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, karena Lot hanya ikut diberkati bersama Abraham. Tapi tidak mengikuti jejak iman Abraham. Yang kedua, ia hanya mengejar kesuksesan duniawi. Tetapi melupakan kesuksesan rohani. Dan yang ketiga, ia hanya sibuk bagi dirinya sendiri, tetapi tidak pernah membawa jiwa bagi Tuhan. Saudara, ayo kita ambil bagian. Apapun yang kita harus kerjakan. Doakan juga untuk cabang kita BMC Colorado, tempat yang kita sewa, kita sudah dapat tempat, gedung yang lagi direnovasi, saudaraku ya. Dan yang nanti bisa muat sekitar 150 sampai 200 orang. Kurang lebih besarnya hampir seperti Juniper, yang gedung yang dulu pernah kita pakai untuk kebaktian. Kita berdoa supaya Colorado juga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo berdiri bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami.